Ketika Allah berkata, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkat kamu kepadaku, serta akan membersihkan kamu dari mereka yang kafir." Berbagai syubhat dan tuduhan buruk telah banyak dilontarkan oleh kalangan pembenci Islam dan orientalis dari kalangan non-Muslim. Mereka melontarkan syubhat baik dengan cara halus, dengan membawa-bawa ayat Al-Quran dan membawanya kepada makna-makna yang mereka kehendaki. Namun yang membuat takjub justru lontaran syubhat-syubhat tersebut bagaikan menggosok emas yang menyebabkan Islam semakin tampak kemilau dan membuka mata orang-orang yang lalai akan keagungannya. Semakin terpatri dalam dada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyuthfi'u nurallahi bi'afwahihim wa yaballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Yang artinya, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Quran Surah At-Taubah ayat 32. Salah satunya syubhat mereka yang akan Mimin bahas di episode kali ini adalah Surah Ali Imran ayat 55. Firman Allah Ta'ala dalam Surah Ali Imran ayat 55. "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka." Yang artinya, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkat kamu kepadaku." Kata mutawafika dengan kata warafi'uka yang artinya mewafatkan dan mengangkat. Kata wafat mutawafika dalam Quran surah Ali Imran ayat 55 tersebut bukan berarti wafat sama dengan mati, tetapi bermakna tidur. Dalil keterangan tersebut di atas bisa dilihat dalam firman Allah berikut. "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari." Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Lalu dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, firman Allah Ta'ala, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsikullati qadla 'alaiha al-mauta, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun." Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami." Artinya, membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan hanya kepada Dia saja tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kembali ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Dan tidak ada dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya sebelum matinya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Kata qabla mauti sebelum matinya. Pada ayat di atas itu bisa kita terjemahkan juga sebelum kematian Nabi Isa Al-Masih pada akhir zaman nanti. Dan pada ayat 157 dan 158 dari surah An-Nisa menjelaskan bahwa Nabi Isa tidaklah mati dibunuh dan tidak juga disalib oleh orang-orang Yahudi dan Romawi itu, melainkan diangkat kepadanya. Nabiullah Isa alaihissalam akan turun kedua kalinya pada akhir zaman nanti, tidak membawa syariat baru, tetapi beliau justru akan menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi hakim yang adil yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi pertanda kiamat, kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam
membawa beberapa misi antara lain: 1. Membunuh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat, susunan Khalilur Rahman Al-Mahfani. Misi pertama Nabi Isa AS turun ke bumi ialah menumpas Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Dajjal keluar di antara umatku selama 40 hari, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Isa mencari dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjadi pemimpin umat Islam. Diterangkan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran. Dari peperangan Daud melawan Jalut hingga Gua Ashabul Kahfi, karya Syahruddin Al-Fikri. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi bukan lagi sebagai nabi, melainkan menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Shalabi juga menuturkan, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pemimpin umat Islam dengan menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan akidah kaum muslimin yang salah dan menyimpang agar kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah atau upeti. Cuma ada satu pilihan, yaitu masuk Islam dan menjadi imam dan hakim yang adil dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Demi Allah, sungguh Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam, akan turun sebagai hakim yang adil. Lalu dia mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dari orang kafir, meninggalkan unta muda, tidak berusaha mendapatkannya, hilanglah permusuhan, saling melakukan kebencian dan hasad, dan akan mengajak untuk menerima harta. Namun, tidak ada seorang pun yang menerimanya. Hadits riwayat Muslim, nomor 155. 4. Menyerukan ajaran Tauhid. Turunnya Isa alaihi salam ke bumi juga membawa misi untuk menyerukan ajaran Tauhid. Beliau akan memberitahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan mengajak seluruh manusia untuk masuk agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai berikut, Wa inallaha rabbi wa rabbukum fabuduh, hadza syirathum mustaqim. Yang artinya, Isa berkata, Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Maryam ayat 36. 5 hikmah turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Pertama, sebagai bantahan bagi Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maria. Sungguh Allah akan mengungkap kedustaan mereka. Isa nantinya yang akan membunuh mereka dan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Kedua, Isa bin Maryam telah menemukan dalam Injil mengenai keutamaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Wa matsaluhum fil Injil, kazarin akhraja syath'ahu, fa'azarahu fastaghlada fastawa, ala suqih. Yang artinya, dan sifat-sifat mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Quran Surah Al-Fath ayat 29. Dari sini, Nabi Isa memohon kepada Allah agar menjadi bagian dari mereka, para sahabat. Allah pun mengabulkan doanya. Allah membiarkan beliau hidup hingga akhir zaman. Beliau pun akan menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Dajjal muncul, beliau pun yang menumpasnya. Ketiga, turunnya Isa dari langit semakin dekat dengan ajal beliau. Beliau pun akan dimakamkan di muka bumi. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang terbuat dari tanah yang mati di tempat lain selain bumi. Keempat, turunnya Nabi Isa juga adalah untuk membungkam Nasyoro.
Sungguh Allah akan membinasakan berbagai agama di masa Isa turun, kecuali satu agama saja yang tersisa, yaitu Islam. Isa pun akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Artinya tidak ada pilihan jizyah. Yang ada hanyalah pilihan untuk masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam alaihissalam di dunia dan akhirat, dan para nabi adalah bersaudara dari keturunan satu ayah dengan ibu yang berbeda. Sedangkan agama mereka satu." Hadits riwayat Bukhari nomor 3443 dan Muslim nomor 2365 dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terspesial dan yang paling dekat dengan beliau. Isa bin Maryam sendiri telah memberi kabar gembira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang setelah beliau. Beliau pun mengajak umatnya untuk membenarkan dan beriman terhadap hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Quran, Surah Asy-Syaf, ayat 6. Segala puji bagi Allah. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah akan kita bahas lagi dengan tema yang lain di episode berikutnya, baik menjawab berbagai syubhat maupun kajian Islam. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Tetap jaga akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.